Di video kali ini gue akan ngebahas pengalaman gue selama pakai Infinix GT 30 5G. Dan langsung saja kita mulai, ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah Infinix GT 30 5G. Bisa dibilang ini adalah HP gaming versi terjangkau, tapi udah punya fitur yang namanya GT Trigger, atau bisa dibilang kayak tombol L1 R1 di kontrol konsol. Kalau untuk harganya, waktu awal rilis di sekitar 3,5 jutaan, dan untuk harga sekarang di toko online gue nemu paling murahnya di 3,1 dan 3,3 jutaan tergantung tokonya. Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan bahas untuk di paket pembeliannya dulu. Kalau untuk isinya dia kurang lebih seperti ini. Di sini kita bakal dapetin case transparan, kabel charger 45 watt, kabel USB Type-C, SIM ejector, kuota perdana smartphone selama 2 tahun, dan unit handphonenya. Kalau untuk garansinya, mereka ngeklaim kita bakal dapat garansi selama 12 bulan. Untuk spesifikasinya, dia pakai chipset MediaTek Dimensity 7400 5G. Untuk variannya cuma ada satu aja, dia pakai RAM 8GB, LPDDR5X, dan storage-nya 256GB UFS 2.2. Untuk slot SIM-nya sayangnya kita nggak bisa upgrade untuk storage-nya, alias cuma dikasih 2 slot SIM card aja. Untuk di bagian layar, dia pakai ukuran layar 6,78 inci, pakai panel AMOLED dan refresh rate-nya di 144Hz. Untuk resolusinya di 1,5K atau 2720x1224 pixel. Peak brightness-nya di 4500 nits dan udah ada perlindungan Gorilla Glass 7i. Untuk di bagian baterai, dia pakai 5500 mAh, support fast charging 45 watt, dan udah ada fitur bypass chargingnya. Kalau untuk OS-nya, dia pakai XOS 15 4GT dengan basis Android 15. Dan untuk update-nya, mereka ngejanjiin kita bakal dapetin 2 tahun update OS dan 3 tahun untuk security patch-nya. Dan sampai saat video ini dibuat, gue itu udah dapetin sekitar 1 kali update. Oke, jadi hal yang paling menyenangkan selama gue pakai handphone yang satu ini sudah pasti di penggunaan gamingnya. Karena fitur GT Trigger di handphone yang satu ini tuh bener-bener game changer banget. Gue udah coba buat tes main game tipe FPS macam Delta Force atau PUBG Mobile, dan menurut gue respon sentuhan triggernya tuh berasa fast respon banget. Jadi timing pas lagi ngeker dan nembaknya itu nggak kerasa ada delay sedikit pun. Dan lagi dia tuh ada fitur yang namanya haptic feedback, jadi bakal ada geter-geternya gitu dan jadi kerasa satisfying. Buat para bocil Roblox, kalian juga bisa manfaatin fitur yang satu ini buat dipakai naik gunung, karena feel-nya tuh bener-bener asik banget pak. Udah nggak ada lagi yang namanya drama nggak kepencet pas lagi loncat. Kalau udah kayak gini, udah nggak perlu lagi yang namanya main di PC dan jadi makin pede buat ngegendong orang. Dan handphone yang satu ini ada fitur yang menarik banget yang namanya XBoost AI, jadi kayak semacam pengaturan tambahan di in-game-nya. Di menu fitur basic, di sini kita bisa atur untuk performanya. Ada 3 mode yang bisa kita pilih, dan yang paling gue suka banget ya itu di mode performance-nya. Terus kalau untuk di menu akses, gue biasanya aktifin 3 fitur ini. Yang pertama image stabilization-nya, yang kedua network enhancement-nya, dan yang terakhir untuk bypass charging-nya. Dan saran gue kalau kalian emang lagi pengen fokus banget buat main game, kalian bisa aktifin mode e-sport-nya. Soalnya dia bisa blocking notif dan ngeboost performance-nya. Sama dia ada fitur unik banget yang namanya voice changer. Jadi kita dikasih pilihan suara karakter yang banyak banget dan kalian tinggal pilih aja. Tapi kebanyakan ini masih berbayar, yang gratis cuma 3 karakter aja. Tapi gua masih nggak tahu ya ini bisa dipakai di in-game atau enggak. Karena pas gue coba ternyata kita harus ngerekam dulu suara kita dan baru bisa dirubah. Kalau untuk pengetesan gaming, gue bakal kasih singkat aja. Dan disclaimer, di sini gue pakai mode performance-nya. Kalau untuk di game Genshin Impact, gue pakai settingan high 60 fps. Di sini gue bisa dapat rata-rata di 39 fps dengan maksimal di 41 fps. Untuk game Mobile Legends, settingannya bisa dapat di ultra atau di 120 fps. Di sini gue bisa dapat maksimal di 112 fps dengan rata-rata di 109 fps. Untuk di PUBG Mobile, settingannya bisa dapat di Smooth Extreme Plus alias bisa dari 90 fps dan maksimalnya bisa dapat di HDR Ultra. Kalau untuk di in-game-nya, gue biasanya main di Smooth Extreme Plus-nya dan maksimal FPS-nya itu gue bisa dapat di 91 fps dengan rata-rata di 80 fps. Dan terakhir untuk Delta Force, di sini settingannya gue bisa dapat di Smooth 90 fps dan gue bisa dapat maksimal di 91 fps dengan rata-rata di 84 fps. Kalau untuk skor Antutu versi 11 gue bisa dapat di 900 ribuan, dan untuk skor storage size-nya bisa dapat di 57 ribuan. Terakhir untuk Geekbench, untuk skornya kurang lebih seperti ini. Dan hal yang paling gue suka juga ternyata di bagian kameranya. Padahal gue nggak expect banyak banget soal kameranya, karena rata-rata HP gaming biasanya kalau soal kamera hasilnya suka kurang pak. Tapi entah kenapa gue suka sama hasil foto dari handphone yang satu ini. Sebelum gue bahas hasil fotonya, gue akan kasih lihat untuk setup kameranya dulu. Yang pertama dia pakai 64 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Sedangkan untuk kamera depannya dia pakai 13 megapiksel. Untuk menu kameranya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada mode vlog, ada mode video, AI cam, portrait, super night mode, dan more.
Di dalam mode-nya kurang lebih dia seperti ini. Kalau untuk hasil fotonya jujur gua nggak nyangka ternyata hasil foto HP gaming bisa sebagus ini. Untuk hasil foto outdoor ataupun indoor di siang hari, dynamic range-nya itu masih dapat, detailnya juga termasuk tajam, sama tone warna yang agak di boost sedikit, tapi hasilnya menurut gua malah jadi lebih bagus. Terus gue juga udah ngetes pas lagi di TJ ya, dan posisinya ini pas lagi jalan. Gue coba untuk asal foto aja, ternyata hasilnya bisa dapetin detail sebagus ini. Buat foto selfie-nya juga termasuk bagus, tone warna kulit gue tuh nggak kelihatan aneh, dan efek bokehnya juga kelihatan masih rapi. Pas foto mendung dan cahaya yang mulai redup, hasil fotonya juga ternyata ini masih bagus. Kalau untuk foto neck mount-nya entah kenapa kalau kita bandingin di sebelah kiri dan sebelah kanan itu gua nggak bisa bedain sama sekali. Padahal di sini gua udah atur untuk nonaktifin fitur neck mount-nya dan entah kenapa hasilnya tuh kelihatan masih sama aja. Kalau untuk videonya maksimal dia bisa rekam di 4K 30 fps, cuman kalau kita lihat di sini hasilnya itu masih agak goyang, Pak. Gue curiga sih nih fitur stabilisasinya itu nggak aktif kalau kita rekam di 4K 30 fps-nya. Ini bagus. Ini gue zoom sampai 10 kali. Balik lagi ke 1 kali. 0,6 nggak bisa dia. 1 kali, 2 kali, mantep ya hasilnya ya. 1 kali lagi. Ini adalah contoh perekaman dari 1080p 30 fps. Dia bisa ganti ke 0,6 1 kali, 2 kali, 1 kali, 0,6. Hasilnya kayak gini, cakep banget bro asli. 1 kali, 2 kali, nah inilah contoh perekaman 1080p 60 fps. Hasilnya stabil bro. Wih cakep banget. .6 nggak bisa dia. 2 kali bisa. Balik lagi 1 kali. Sip. Mantap nih. Kalau soal desainnya, Infinix GT30 ini pakai konsep mecha design yang kelihatan futuristik, modern, dan emang gaming banget. Dia juga ada lampu LED di bagian back covernya dan mereka nyebutnya sebagai mechanical light waves. Dan menurut gua ini sentuhan yang sangat-sangat menarik, Pak. Kalau untuk pengaturannya di sini kita dikasih 3 ritme yang isinya kayak gini. Kita juga bisa atur untuk yang lainnya kayak notifikasi, nyesuaiin melodi musik, charging, dan lain-lain. Overall, gue suka sama desain gaming HP 3 jutaan ini karena nggak kelihatan murahan sama sekali. Bodinya juga tetap solid walaupun dia masih pakai polikarbonat. Terus untuk bobotnya juga nggak sampai 200 gram, jadi aman banget buat pemakaian gaming jangka panjang. Sama dia juga udah ada rating IP64 juga yang bakal aman dari kehujanan tipis-tipis. Dan terakhir dia masih ada infrared di bagian atasnya, jadi kita bisa pakai HP ini buat jadi remote. Kalau untuk layarnya di atas kertas ini udah oke banget. Buat penggunaan harian gua nggak ada keluhan sama sekali. Bezelnya juga termasuk tipis buat di kelas harganya, dan feel scrolling juga pastinya bakal smooth banget karena udah mendukung 144 Hz. Cuma untuk yang nggak gua suka itu untuk audionya cuma 5 detik aja, padahal pilihan audionya ini banyak dan bagus-bagus banget. Terus untuk fitur AI-nya HP ini juga ternyata banyak banget ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk AI-nya itu seperti ini. Gua akan bahas yang sering gua pakai aja. Di menu galeri ini ada yang namanya AI Eraser yang bisa ngapus objek di dalam foto. Gua udah coba dan ternyata hasil AI-nya ini menurut gua bagus banget, Pak, dan rapi juga. Terus di sini juga ada yang namanya Forex AI Assistant juga yang bisa kita perintah atau nanya apapun. Cuma di sini gue biasanya untuk ngatur alarm atau timer aja. Dan terakhir yang sering gue pakai adalah fitur Circle to Search. Jadi simpelnya fitur ini bisa nyari info barang yang ada di dalam layar. Kalau untuk baterainya overall buat pemakaian harian ukuran baterai 5500 mAh menurut gue masih aman banget buat pemakaian harian. Gue udah ngetes buat scrolling IG itu 30 menit berkurang 3%, Genshin Impact 30 menit berkurang 8%, dan buat streaming YouTube 1080p 30 menit berkurang 2%. Sama untuk pengetesan PC Mac-nya gue itu bisa dapat di 14 jam 21 menit dan ini termasuk awet. Kalau untuk ngecasnya gue di sini udah tes pakai mode hypernya dan bisa ngecas 50% cuma 27 menit dan 100% sekitar 1 jam 4 menit. Oke, kesimpulan selama gue pakai Infinix GT
GT30 5G ini. Menurut gua HP ini bukan cuman fokus di gaming aja, tapi aspek lain itu masih tetap diperhatiin. Kayak contohnya hasil fotonya tuh bagus buat di kelas harganya, terus buat video dan mikrofonnya juga ini termasuk bagus. Kualitas layar sama UI-nya juga enak buat dipakai harian. Fitur AI-nya juga ini banyak banget. Buat gaming juga ini udah mantap banget. Suhunya tergolong aman, ada fitur GT triggernya dan ada bebas chargingnya juga. Sama yang terakhir, ngecasnya tergolong cepat. Tapi udah pasti ada hal yang nggak gue suka ya, kayak audionya tuh cuma 5 detik aja. Materialnya masih pakai polikarbonat. Pas ngerekam 4K juga fitur stabilisasinya nggak bisa aktif. Case bawaannya yang menurut gue kurang pas, soalnya fitur triggernya jadi agak susah buat diakses, dan kecerahan lampu LED di bagian belakangnya itu nggak bisa kita atur, alias bakal terang banget kalau dipakai pas lagi di kondisi low light. Tapi kalau kayak gini gue sih jatuhnya kayak ngeselin banget ya. Udah dikasih HP yang all arounded yang berkedok HP gaming, harganya juga cuma 3 jutaan, tapi gue itu masih minta lebih. Overall gue udah coba ngerasain langsung handphone yang satu ini, dan kesimpulannya HP ini recommended banget. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget ditambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gue udah cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys, mantap.